full screen. Oke guys, selamat pagi semuanya. Semoga kita pada pagi hari ini kita masih dengan keadaan sehat-sehat. Oke, sebelum saya memulai materi saya, tujuan saya itu untuk menjelaskan tentang psikologi belajar. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi keadaan sehat-sehat dan napas kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Olomaradu Butar-Butar. Saya jurusan Kemaritiman, Prodi KPNK. Kalau bagi penonton tidak tahu apa itu KPNK, yaitu KPNK itu adalah Ketelaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Nah, saya itu kuliah di Politeknik Negeri Samarinda. Oke, saya akan menjelaskan tentang psikologi pelajar. Nah, banyak kan yang bertanya, apa sih itu psikologi? Nah, saya akan menjelaskan psikologi itu apa. Oke, yang pertama itu dalam arti sederhana, psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Nah, terus ada juga psikologi itu dalam bahasa Latin. Apa sih psikologi dalam bahasa Latin itu? Nah, oke. Psikologi dalam bahasa Latin itu yaitu psyche dan logos. Psyche itu berarti jiwa, sedangkan logos berarti pengetahuan. Berarti pengertian psikologi secara adalah ilmu mempelajari tentang kejiwaan. Nah, itulah tentang apa itu psikologi. Nah, kita lanjut di slide yang selanjutnya. Apa itu belajar? Nah, pada saat ini sekarang kita saya akan menjelaskan itu apa itu belajar. Nah, jadi belajar itu ada dari berbagai macam-macam pendapat, yaitu yang pertama dari Indonesia yang bernama Tursan Hakim. Jadi Tursan Hakim itu mengemukakan bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Nah, terus ada juga yang menurut Gagne atau Wandi pada tahun 2009. Nah, dia itu mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah tingkah lakunya sebagai akibat pengalaman. Nah, jadi menurut si Wandi ini, saya akan menjelaskan dulu. Menurut Wandi ini yaitu bahwa di mana belajar itu adalah merupakan berubahnya tingkah laku sebagai akibat pengalaman. Nah, jadi kita itu contohnya di dalam lingkungan ya. Kalau biasanya kita kalem, biasanya kita diam-diam, bisa menjadi perilaku kita berubah gitu. Nah, terus yang ketiga itu, sedangkan pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, ini juga yang tadi yang saya jelaskan ini, jadi pengertiannya itu keseluruhan yang mengalami dalam lingkungannya, yang berinteraksi dalam lingkungannya. Terus tiba saatnya saya akan menjelaskan tentang psikologi belajar. Yang tadi kan masih psikologi dan apa itu belajar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu psikologi belajar. Nah, jadi psikologi belajar itu adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi pelajar dan pembelajaran. Dan kata-kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi seorang pengajar ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologis murid. Nah, maksudnya itu saya akan menjelaskan dulu. Jadi maksud psikologi belajar ini yaitu prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar ataupun pembelajaran. Nah, jadi di saat kita belum tahu apa-apa, kita pasti akan belajar, yaitu belajar di sekolah, di kampus, ataupun di rumah. Nah, jadi psikologi belajar itu ditemukan oleh ahli, yaitu menurut Lister de Croo and Alice Crow PH. Dalam bukunya itu ada tertulis tentang
edukasional psikologi. Nah, apa sih itu edukasional psikologi itu? Nah, jadi itu di dalam bukunya itu ada tertulis mengatakan bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Nah, itulah yang dikemukakan oleh Lister de Croo and Alice Croo PH. Nah, jadi psikologi belajar itu dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, jadi itulah artinya psikologi belajar. Remote juga ya. Ya begitulah kalau kita belajar. Belajar itu pasti gimana ya? Pasti kita harus ingin merasa tahu lah dan semangat. Kalau kita tidak pengen tahu, kita tidak bisa belajar dan tidak tahu apa-apa gitu. Jadi kalau kita tidak belajar, nanti kita otomatis akan dibodohi sama teman kita yang pintar lebih dari kita. Jadi kan kita tidak mau kita dibodohin dan kita tidak mau juga bodoh gitu ya kan. Biar tidak kelihatan bodoh gitu. Nah, lanjut saya akan menjelaskan lagi. Dalam psikologi belajar terdapat beberapa uraian ya. Jadi dalam psikologi belajar itu ada tahap-tahapnya. Tidak mungkin kan kalau kita mau belajar, kita tidak mungkin bisa langsung bisa berbicara waktu kita lahir. Baru lahir kan kita tidak mungkin bisa berbicara, lari dan segala macam. Nah, jadi ada tahap-tahapnya di dalam psikologi belajar ini, saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama itu ruang lingkup psikologi belajar. Psikologi belajar juga mempunyai lingkup yang khas yang berbeda dengan cabang psikologi lainnya. Psikologi sebagai ilmu di samping mempelajari ilmu pengetahuan secara teoritis juga memaparkan kajian yang bersifat praktis. Nah, jadi masuknya poin pertama itu yaitu ruang lingkup psikologi belajar itu sangat berbeda dengan yang lainnya karena kita akan mempelajari ilmu pengetahuan itu dengan teori, gitu. Yang misalkan seperti guru yang mengajarkan dengan di papan tulis seperti itu. Nah, yang kedua di poin kedua itu metode dalam psikologi belajar. Yang tadi kan ruang lingkup, sekarang metode dalam psikologi belajar. Beberapa literatur psikologi menulis bahwa ada beberapa metode digunakan dalam psikologi belajar tersebut. Yang pertama itu metode introspeksi, yaitu metode introspeksi, kuesioner atau angket, interview biografis, metode riwayat hidup atau klinis, metode eksperimen atau metode tes. Nah, apa sih manfaat metode belajar itu? Ayo bagi yang bentar ya, Nah, apa yang selanjutnya manfaat psikologi belajar bagi para pengajar? Nah, manfaat bagi guru dalam pelajari psikologi pendidikan antara lain yaitu agar guru memahami perbedaan siswa atau diversity of student untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa atau konseling. Nah, saya akan menjelaskan dulu di poin ini yaitu manfaat psikologi belajar bagi para pengajar. Nah, yaitu manfaat, jadi maksudnya itu kan pada sekarang ini banyak guru yang mengajar kita tidak dengan sesuai dengan keinginan kita. Kadang kadang gurunya ngejelasin kita tidak paham sama sekali gitu. Nah, terus yang poin keempat itu manfaat mempelajari psikologi belajar. Apa sih manfaatnya itu bagi belajar? Manfaat dan kegunaan psikologi belajar merupakan alat bantu bagi penyelenggara pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, psikologi belajar dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi guru atau konselor dan juga tenaga profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses pembelajaran. Nah, saya lanjut. Fungsi psikologi belajar dalam pembelajaran. Apa sih fungsi psikologi belajar dalam pembelajaran itu?
Jadi menurut Sigek atau Berliner, psikologi belajar memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menjelaskan, memprediksikan, atau mengontrol fenomena dalam kegiatan belajar mengajar. Dan dalam pengertiannya, sebagai ilmu terapan juga memiliki fungsi merekomendasikan. Nah, jadi maksud Sigek atau Berliner itu, psikologi belajar memiliki beberapa fungsi, yaitu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena. Jadi biasanya guru itu kan kalau untuk mengajari kita yang tidak paham atau kita tidak tahu apa-apa, kan pasti dosen atau guru itu menjelaskan lebih dulu, baru memprediksi. Maksudnya memprediksi itu sampai di mana sih otak kita itu bisa belajar. Jadi guru itu tidak semena-mena saja memberikan tugas, mengajari kita seperti itu. Nah, next, aktivitas belajar. Nah, pada saat ini saya akan tiba saatnya kita di aktivitas belajar. Apa aja sih aktivitas belajar itu? Seperti apa sih? Apakah aktivitas belajar itu seperti menulis atau membaca atau bagaimana? Nah, saya akan menjelaskan di video ini. Oke, pengertian aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses belajar, kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi, Piaget menerangkan dalam buku Sardiman bahwa jika seorang anak berpikir tanpa berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berpikir. Salah. Nah, maksud dari pengertiannya itu berarti kita kalau mau aktivitas belajar itu atau mau belajar, kita harus siap mampu atau siap mental kita. Karena gimana ya, pasti banyak kan orang yang tidak siap atau tidak kuat, mentalnya itu tidak kuat, dia jadi stres. Contohnya orang gila. Coba kamu tanya orang gila itu orang pintar, paling pintar orang gila itu. Coba kamu tanya kalau bahasa Inggris, pasti dia paham. Karena orang pintar itu bukan bodoh, tapi orang pintar itu karena kelebihan atau karena pintar dia. Karena saya pernah kemarin nanya sama orang gila, ngomong sama orang gila itu bahwasannya dia pintar bahasa Inggris, bisa juga pintar matematika dan segala macam. Nah, terus yang kedua itu saling berkaitan, yaitu menerangkan dalam buku Sardiman bahwa jika seorang anak berpikir tanpa berbuat sesuatu. Nah, ini maksudnya itu anak itu kayak saya, contohnya saya ingin melakukan itu tidak berpikir panjang, jadi berpikiran pendek. Biasanya kalau anak-anak yang pintar itu pasti berpikiran, nanti kalau saya melakukan itu apa akan terjadi, kalau saya nggak melakukan itu apa yang terjadi, seperti itu. Itulah maksud dari aktivitas belajar ini. Baru apa saja sih aktivitas dalam belajar? Pasti banyak yang bertanya, nggak? Apa saja sih aktivitas dalam belajar itu? Nah, jadi saya akan menjelaskan ada beberapa aktivitas dalam proses belajar, yaitu poin yang pertama itu visual activities. Nah, apa sih visual activities itu? Visual activities itu yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pelajar dalam melihat, mengamati, dan memperhatikan. Maksudnya ini seperti, saya kasih contoh sedikit. Kita dalam ruangan kelas, jadi dosen itu menerangkan dan menulis. Jadi kan kita pasti melihat dulu baru mengamati dan memperhatikan. Jadi kalau kita tidak melihat dosennya mengajar, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan kita bisa juga nggak tahu apa-apa, nanti kita dimarahin guru gitu. Nah, terus yang kedua, poin kedua itu oral activities. Nah, apa sih itu oral activities itu? Oral activities yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mengucapkan, melafazkan, dan berpikir. Nah, tadi saya kan sudah menjelaskan, kita lahir bukan langsung bisa berjalan, bisa berpikir, bisa mengucapkan, bisa segala macam, berbicara, kan pasti semuanya butuh proses gitu. Jadi kita butuh belajar. Nah, di poin yang ketiga itu listening activities. Listening itu apa sih? Listening itu kan mendengar. Jadi listening activities itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa dalam berkonsentrasi menyimak pembelajaran.
Nah, biasanya itu eh, biasanya kita itu kalau malas gitu kan, malas apa enggak konsentrasi, kita tidak bisa menyimak pembelajaran itu. Jadi kayak nanti gurunya atau dosennya berbicara, menerangkan, jadi keluar kanan keluar kiri kalau kita tidak fokus gitu ya enggak. Terus di poin keempat, motor activities. Apa sih itu motor activities itu? Nah, jadi aktivitas segala keterampilan jasmani siswa untuk mengapresiasikan bakat yang dimilikinya. Nah, jadi para siswa atau murid, mahasiswa atau mahasiswi, dan termasuk juga dengan saya, kalau ada bakat itu yang dimiliki itu harus ditampilkan gitu. Jangan dipendam. Nanti kalau dipendam nanti orang lain tidak tahu apa itu aktivitas kita. Nah, terus writing activities. Apa sih itu writing? Writing itu menulis. Nah, aktivitas yang berhubungan dalam hal menulis, cerita, karangan, laporan, dan menyalin. Nah, kalau ini dari kata-katanya nih, kita ini bikin pusing ya. Jangan kan pusing, capek. Apalagi kalau kita yang kuliah, yang mau nyusun nyusun penelitian gitu kan, nyusun TA tugas akhir, pasti yang pusing. Kita harus mengarang cerita, bikin laporan, kita bikin laporannya bagaimana. Kalau salah sedikit ya tidak diterima sama dosen. Terus poin yang keenam, mental activities. Jadi belajar itu butuh mental juga, tidak cuma kepintaran. Nah, jadi belajar itu butuh mental juga ternyata ya. Jadi mental aktivitas itu yakni aktivitas belajar dalam menanggapi, mengingat, memecahkan soal, dan menganalisis. Nah, seperti yang ini kayaknya sama kayak yang poin pertama ya, tapi itu mengamati. Jadi kita setelah mengamati, melihat, kita harus menanggapi, terus kita menghafal, mengingat gitu. Contohnya misalkan kita mau memecahkan rumus atau memecahkan soal matematika, kan kita harus tahu rumusnya itu dari mana dulu, jadi supaya kita bisa mengerjakan soal matematika itu dan dengan jawaban yang benar. Terus poin yang ke-7, emotional activities. Apa sih itu emotional activities itu? Nah, emosional itu adalah emosi. Emotional activities yaitu merupakan aktivitas yang berhubungan dengan perasaan. Ya, kalau dibilang dengan perasaan itu kayak apa ya? Semuanya kali ya, merasakan. Yang dirasakannya misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. Kalau tentang perasaan ini pasti ini kita ini senang gitu ya. Saya akan menjelaskannya dulu. Tentang perasaan, pasti semuanya menaruh harapan, itu menaruh minat, menaruh harapan gitu. Misalkan menaruh harapan kepada cewek, biasanya cowok tuh ngomong gini, aku akan mencintaimu selamanya, tidak ada yang baik selain kamu gitu. Itu maksudnya menaruh minat, menaruh harapan. Harapan palsu ya kan. Terus merasa bosan. Apalagi di pandemi Corona 19 ini, kita kan pasti merasa bosan di rumah terus, tidak keluar. Apalagi kita nggak ke kampus sudah berapa lama ya nggak, pasti bosan lah di rumah. Gembira, ada juga baiknya kita pandemi ini enak tidur di rumah, rebahan segala macam, gembira juga. Terus bersemangat, pasti kita kadang juga kita merasa seperti itu ya nggak, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup gitu. Semuanya pasti kita rasain. Nah, lanjut baru jadi di dalam kegiatan belajar ini ada juga faktor-faktor pendukungnya. Apa sih faktor-faktor pendukungnya itu? Yang pertama itu faktor internal. Internal itu adalah faktor dalam gitu kan. Jadi faktor internal itu merupakan motivasi idealis yang membantu seseorang dalam belajar. Seseorang memiliki motif internal akan lebih kuat dalam proses belajarnya dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Motif internal lahir dari perenungan tentang konsep diri atau filosofis yang mempertanyakan manfaat belajar itu sendiri. Seseorang belajar tentunya karena sadar akan ketidaktahuan dirinya menguasai suatu pengetahuan.
Terus baru suatu pengetahuan atau keterampilan. Nah, yang kedua itu faktor eksternal. Apa sih eksternal itu? Nah, faktor luar. Misalkan, faktor eksternal adalah seluruh faktor yang mendukung proses belajar di luar motif idealis. Nah, kan motif itu dari pendukung dari luar. Nah, jadi faktor eksternal meliputi peran dari orang tua, pengajar, dan lingkungan sekitar. Faktor ini sering terabaikan yang diakibatkan oleh sifatnya hanya tekanan atau paksaan yang diterima oleh pelajar. Pelajar yang telah menganggap belajar hanya sebagai paksaan atau perintah dari pengajar, maka belajar baginya hanya sekedar tuntutan kewajiban yang jika tidak dilakukan akan mendapatkan hukumannya. Ya, betul juga. Saya akan menjelaskan dan poin kedua ini. Ya, memang ada baiknya juga, ada juga buruknya, ada juga gitu. Jadi saya akan menjelaskan. Jadi di faktor eksternal ini ternyata itu motivasi dari keluarga, terutamanya keluarga ya, baru dari guru dan lingkungan sekitar. Jadi apalagi yang kita garis bawahi, yang itu pelajar yang telah menganggap belajar hanya sebagai paksaan perintah dari pengajar ataupun orang tua. Nah, bagi orang tua atau bagi guru, kalau kita tidak pintar, tidak pandai ya dibimbing gitu, dibina. Jangan dipaksa gitu, karena kita juga manusia, sama-sama manusia. Jadi tidak boleh dipaksain, apalagi terus yang terhadap orang tua. Biasanya ini murid atau pelajar kalau dipaksa untuk kita mau kuliah padahal kita tidak mau kuliah, atau kita maunya di jurusan ini tapi mau orang tua di jurusan itu. Nah, jadi kita harus ngikutin apa orang tua. Tapi saya akan memberikan untuk kepada orang tua, kalau bisa apa yang dicita-citakan oleh guru, anak kita ya. Kalau bisa kita cuma mengayomi aja gitu, kita memberi semangat biar anak ini semangat gitu dalam dalam mencapai cita-citanya gitu. Nah, lanjut. Nah, baru kembali lagi ke macam-macam metode belajar. Apa sih macam-macam metode belajar itu? Nah, yang pertama itu metode konvensional atau metode ceramah. Metode ceramah itu seperti apa sih? Nah, jadi metode ceramah ini sudah sering pasti kita dengar ya enggak sih? Nah, contohnya ceramah di dalam agama, misalkan di dalam agama Islam, yaitu ustadz sering kan ceramah, apalagi terus di agama Kristen pendeta. Nah, seperti itu. Nah, terus saya akan menjelaskan seperti apa sih metode ceramah itu. Nah, metode ceramah itu yaitu metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Jadi metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Nah, jadi dimaksud dari metode ceramah itu yaitu arahan atau informasi yang secara langsung gitu. Terus metode diskusi, apa sih itu metode diskusi itu? Nah, seperti apa gitu? Seperti apakah sih metode diskusi itu? Jadi metode diskusi itu merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Jadi diskusi ini maksudnya kita menyelesaikan tugas dengan kelompok yang dibagikan oleh guru gitu kan. Jadi misalkan kita ada tugas dikasih dosen atau guru dengan kelompok, jadi kita memecahkannya dengan bersama-sama seperti itu. Terus metode demonstrasi, apa sih itu metode demonstrasi itu? Sebentar ya, ada
Metode demonstrasi itu apa sih? Nah, metode demonstrasi itu yaitu cara penyajian pembelajaran dengan meragakan dan mempertunjukkan suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dan bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain di depan seluruh siswa. Nah, jadi maksudnya itu di metode demonstrasi itu dengan praktek biasanya ya. Kalau mempertunjukkan, misalkan anak SD pasti misalkan seperti ini, anak-anak ini adalah pulpen. Nah, pulpennya ini adalah berwarna merah. Jadi gunanya pulpen itu adalah untuk menulis seperti itu. Terus metode resitasi, apa sih itu metode resitasi itu? Oke, metode resitasi itu adalah suatu metode yang mengajar di mana siswa diharuskan membuat resum dan kalimat sendiri. Nah, ini maksudnya itu misalkan ada dosen atau guru memberikan kita 2 bab atau 1 bab, jadi kita harus merangkum gitu, merangkum 1 bab itu dengan kata, bukan dengan kata-kata sendiri sih, tapi kita rangkum dalam 1 bab itu dengan sesingkat mungkin ataupun yang paling penting-pentingnya saja. Nah, metode resitasi, saya ralat. Yang kelima itu metode percobaan. Apa sih itu metode percobaan? Pasti tahulah yang nggak bercoba-coba segala macam. Nah, jadi metode percobaan adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik, perorangan atau kelompok untuk melakukan suatu proses atau percobaan. Nah, kan. Jadi kita diberikan para didik atau para belajar itu kita diberi kesempatan untuk belajar gitu. Jadi metode percobaan itu suatu metode mengajar yang menggunakan tertentu dan dilakukan dari 1 kali aja. Misalkan seperti laboratorium. Terus yang keenam, metode pemecahan masalah. Seperti apa sih itu metode pemecahan masalah itu? Apa hubungannya dengan metode masalah, problemless buat kita itu apa gitu? Oke, saya akan menjelaskan apa itu metode pemecahan masalah. Bentar, saya akan metode pemecahan masalah itu yaitu atau problem solving yang kayak gini juga bisa, yaitu pengguna metode dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Kayak gitu ya. Terus yang ketujuh, metode discovery. Apa sih itu metode discovery itu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh di komen ya di bawah. Nah, metode discovery itu bagi yang tahu bisa di komen ya. Jadi saya akan menjelaskan metode discovery itu apa sih. Nah, metode discovery itu penemuan, yaitu metode pengajar dan yang mengatur pengajaran memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya, itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Nah, jadi metode discovery itu berarti penemuan atau penelitian gitu. Jadi misalkan kenapa kita tahu kalau matahari itu warna cahayanya putih dari mana? Jadi kita kan itu perlu dengan penelitian atau penemuan. Terus lanjut, poin yang ke-8. Apa sih itu kooperatif? Metode kooperatif itu apa? Ada yang tahu nggak? Jadi saya akan menjelaskan metode kooperatif grade. Jadi itu merupakan metode pembelajaran yang mengembangkan upaya kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah jadi kan itu, jadi kita ini kayak
Jadi cooperative script itu kita misalkan kita bekerja sama dengan klien atau orang lain untuk melakukan usaha gitu. Jadi kita bekerja sama, jadi kita memecahkan masalahnya itu atau mengembangkannya itu bersama-sama seperti itu. Terus yang ke-9, min mapping. Apa sih itu min mapping itu? Nah, bagi yang tahu bisa di komen ya di bawah. Min mapping itu yaitu metode belajar yang memaksimalkan fungsi otak kanan, otak kiri, memaksimalkan fungsinya gitu. Jadi teknik ini menggunakan penjabaran secara visual. Jadi kita tuh biasanya kan kalau orang berpikir itu pakai otak yang mana gitu, otak kiri atau otak kanan seperti itu. Terus poin yang ke-10, apa sih itu metode inquiry? Bagi yang tahu jangan lupa juga di komen di bawah ya. Metode inquiry itu seperti apa? Nah, metode inquiry itu yaitu pembelajaran yang berupa menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa. Jadi sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Saya kasih contohnya itu yaitu karya ilmiah. Kan kita yang bikin sendiri, kenapa itu bisa terjadi, dan terus kita juga memecahkan masalah sendiri. Nah, itulah maksud dari itulah macam-macam metode belajar yang ada 10 itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi yang bisa saya sampaikan ini. Jika ada kata-kata yang tidak pantas didengar, yang sengaja atau maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama belajar. Jadi karena belajar itu butuh proses seperti itu ya, enggak. Belajar itu butuh kalau kita tidak mau belajar tuh kita pasti akan bodoh selamanya. Kita buta huruf, tidak dapat membaca dan segala macam. Jadi kalau kita mau belajar, kita harus tanamkan dulu tanamkan motivasi kita itu apa untuk belajar, dan terus keinginan kita itu apa, kemauan kita itu apa gitu, tujuan kita untuk belajar itu apa. Nah, kan tujuan kita itu belajar itu seperti apa supaya kita bisa nanti membanggakan orang tua. Jadi kita bisa sekolah tinggi untuk memperbaiki nama orang tua. Karena apa ya, orang tua kita itu pengennya kita orang sukses gitu, agar kita itu tidak sama seperti orang tua kita. Kan kita tahu orang tua yang dulu itu bagaimana kehidupannya gitu. Jadi orang tua kita itu pengen lihat kita itu sukses gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mau mendengarkan atau menonton video saya ini. Semoga aktivitas selanjutnya kita diberi kesehatan, panjang umur, supaya kita bisa dapat bertemu lagi dengan video saya ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.